Shalom Jemaat FLC dan saudara semua. Selamat hari Minggu dan selamat datang di online service Forward Living Church. Kami informasikan bahwa FLC sudah memulai ibadah onsite di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park. Ibadah hanya diadakan satu kali, yaitu pukul 10 pagi. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun, FLC belum mengadakan kids service secara fisik, dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak, Anda dapat mengajak dan mendampingi putra-putri Anda untuk menyaksikan kids online service di FLC YouTube channel ini. Saat ini, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan meresponi setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara, ungkapkan rasa syukurmu pagi ini sama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang Tuhan Yesus Allah yang baik, Tuhan Yesus Allah yang mulia. Mari lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Menjanjikan seorang penolong dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan Roh Kudusnya dalam setiap kehidupan kita. Kondisi kita di luar ini lagi gak baik mungkin. Mungkin dalam diri kita ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ada rasa Tuhan harus bagaimana aku hidup, menjalani kehidupanku hari demi hari. Tapi jangan khawatir saudara, sebab Roh yang ada dalam setiap kita lebih besar daripada apapun yang di luar kita. Dan kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan Allah yang begitu baik. Dia memberikan Roh Kudus dalam setiap kita. Pagi hari ini saudara, kalau kita masih bisa bangun, mari kita angkat setiap sembah kita sama Tuhan. Kita mau menyatakan Tuhan Yesus yang baik dalam setiap kehidupan kita. Merangkat pujian ini bagi Tuhan sama-sama. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Waktumu Roh Kudus
pujian ini lebih lagi sama Tuhan. Bila rohmu berkarya, hati yang keras Tuhan dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi kami Tuhan, yang haus akan-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Tuntunan-Mu Tuhan melawat setiap kami, melawat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mereka suara menyatakan sama Tuhan. Nyatakan keajaiban, sebab Engkau sanggup Tuhan. Nyatakan dalam hidupku, Kau nyatakan Tuhan. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu.
rasa syukur kami mungkin gak pernah cukup Tuhan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini aja Tuhan, kalau kami boleh ada masih dengan keadaan yang sehat bersama dengan seluruh keluarga kami Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini gak lain Tuhan, kami cuma pengen bisa datang sama Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu dengan ketulusan hati kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau bisa disenangkan dengan semuanya itu Tuhan. Biarlah pengagungan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan, benar-benar Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami saat ini masih bisa beribadah bersama-sama Tuhan walaupun secara online. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang rindu akan pekerjaan yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan Tuhan dirinya Tuhan dalam pekerjaan barunya nanti Tuhan. Ia dapat bertanggung jawab Tuhan, dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha agar diberkati dan dapat berkembang dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap usaha yang Engkau berikan Tuhan, izinkan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan usaha itu dapat berkembang dengan baik. Tuhan pasti berikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit jantung Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat dokter-dokter, lewat obat-obatan yang ada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Biarlah Engkau selalu lindungi Tuhan dan biarlah damai sejahtera Tuhan pasti selalu ada dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami dan seluruh keluarga FLC Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami Tuhan dan menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkannya di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Jangan lupa untuk mengirimkan kembali press report jika doa Anda telah dijawab Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk membaca Daily Bible Verse hari ini. Daily Bible Verse hari ini dari Matius 24 ayatnya yang ke-46 dan 47. Mari kita bacakan bersama-sama. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Mari kita bacakan kembali dari Matius 24 ayat yang ke-46 dan 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saya percaya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh seorang leader kita yaitu Brother Hadi. Selamat menikmati firman Tuhan, Tuhan memberkati. Hai FLC Family. Teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 7090-80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam FLC Family dan saudara semua yang sedang menyaksikan Sunday Online Service Forward Living Church. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua pada hari ini, dan pada kesempatan yang indah hari ini, saya Hadi Wirawardana juga mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang Pastor Josh dan Sister Alena berikan buat saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Juni ini. Saya percaya bahwa banyak hal baik terjadi dalam setiap kehidupan kita, terutama waktu kita bicara tentang disiplin. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi tentang disiplin, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat journey sepanjang bulan Juni ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah dan itu semua karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan pada hari ini, tempat ini, dimanapun kami berada. Kami buka hati kami buka pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan boleh masuk dalam hidup kami
dan kami boleh belajar sesuatu dan itu mengubahkan setiap kehidupan kami karena kami tahu Tuhan mau pakai hidup kami untuk berubah dan berbuah pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh antusias dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Nah, saudara boleh buka catatan saudara pada hari ini karena saya teringat bahwa waktu kita semua mungkin bekerja di rumah atau work from home, saya teringat ada satu quote yang sangat memberkati saya dan itu benar-benar mengubah kehidupan saya. Quote ini berkata seperti ini, "If you don't come out of this quarantine with a new skill, your side hustle started and more knowledge, you never lack time, you lack discipline." Jadi waktu beberapa bulan kemarin saudara banyak waktu untuk di rumah aja, kalau saudara tidak keluar dengan sesuatu yang baru dari kehidupan saudara, maka saudara bukannya kehilangan atau nggak punya waktu, tetapi kurang yang namanya disiplin. Dan saya percaya bahwa ketika ada tulisan, ada quote itu muncul, bukan sebuah kebetulan juga bahwa itu datang buat setiap kehidupan kita. Hari ini kita bicara tentang disiplin. Nah, selama 3 minggu kemarin, kita sudah mendengar banyak hal bicara tentang disiplin. Bagaimana respon saudara tentang disiplin ini? Apakah saudara orang yang bersikap denial, menolak tentang disiplin? Apa itu disiplin? Kayak nggak perlu buat saya. Atau saudara mulai yang namanya aware? Jadi saudara ada di pilihan yang mana? Denial atau aware? Kalau saudara mulai aware hari ini, saya yakin bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kehidupan kita. Karena waktu kita aware, itu berarti bahwa kita bisa accept, menerima setiap apa yang terjadi hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita accept, akhirnya apa? Kita bisa adapt, kita bisa adjust kehidupan kita bahwa ternyata disiplin ini bagus ya buat saya ya, dan saya jadi mau untuk melakukannya. Ketika saudara sudah adjust, saudara sudah mulai melakukan sesuatu yang baik, nggak heran hidup saudara mengalami namanya accelerate atau mengalami akselerasi. Kehidupan saudara terus meningkat walaupun di tengah-tengah situasi atau kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Jadi disiplin, bicara bahwa apapun keadaan saudara hari ini, nggak peduli. Saudara masih bisa terus bergerak, naik, dan naik. Yang mau boleh katakan amin? Yes, amin. Karena saya juga melihat bahwa terkadang hambatan terbesar untuk kita melakukan disiplin adalah di cara pandang kita terhadap disiplin itu sendiri. Karena sekali bahwa disiplin itu bukan kata yang asing buat kita. Tetapi kenyataannya adalah pada prakteknya disiplin itu nggak gampang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan juga beberapa minggu terakhir, saya belajar banyak hal dari Pastor Josh. Saya belajar banyak hal dari teman-teman leader yang sharing di online service juga. Dan juga teman-teman patient, saya belajar banyak hal. Dan terutama beberapa pelajaran ini saya mau bagikan buat saudara semuanya hari ini, dan saudara bisa catat bahwa ini juga bisa berguna buat setiap kehidupan kita. Yang pertama yang saya dapatkan bicara tentang disiplin adalah disiplin yang kita lakukan tidak hanya berguna untuk membangun diri kita, tetapi juga bisa menginspirasi orang lain. Kenapa saya bisa berkata seperti ini? Karena saya melihat sendiri bahwa ketika Pastor Josh waktu awal-awal saudara juga mengikuti online service ini, Pastor Josh berkata bahwa selama masa-masa pandemik ini saya kehilangan berat badan lumayan banyak, 10 kilo. Pertama awal 7 kilo, lalu 10 kilo. Dan saudara tahu nggak, ketika Pastor Josh berbicara seperti itu langsung namanya menginspirasi saya. Jadi disiplin yang Pastor Josh lakukan itu menginspirasi saya. Nah ketika itu menginspirasi saya, akhirnya adalah saya lakukan juga. Dan waktu saya lakukan, efeknya terjadi juga buat hidup saya. Saya juga mengalami penurunan berat badan sampai dengan hari ini lumayan. Sudah 8 kilogram. Dan waktu saya sharing ke beberapa teman-teman juga, hal ini jadi menginspirasi mereka. Karena saya yakin bahwa di masa-masa pandemik ini yang paling penting adalah kita harus jaga kesehatan kita. Oleh karena itu, waktu Pastor Josh melakukannya, akhirnya saya terinspirasi. Ingat, disiplin yang kita lakukan bisa menginspirasi orang lain. Seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab yang beberapa minggu kemarin Bapak Ibu juga dengar. Ada yang mungkin namanya Abraham, ada Yusuf, ada Daniel, bahkan Yesus sendiri. Kehidupannya
benar-benar menjalankan kehidupan disiplin yang akhirnya ketika tokoh-tokoh Alkitab ini lakukan, kita sampai dengan hari ini adalah mengikuti apa yang mereka lakukan juga. Jadi, apa yang tokoh-tokoh dalam Alkitab lakukan di masa lalu itu akhirnya bisa menginspirasi kehidupan kita juga. Nah, waktu kita tahu bahwa hidup kita menginspirasi, akhirnya saya menemukan satu kata seperti ini. Ternyata hidup kita ditunggu oleh orang lain. Waktu kita tahu hidup kita ditunggu oleh orang lain, tunggu apa lagi? Ayo kita berubah, karena hidup kita Tuhan mau pakai untuk menjadi pengaruh untuk sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang sangat penting bicara tentang disiplin, yang saya juga pelajari dari Pastor Josh adalah seperti ini. Not only what you decide you want to do, but also what you decide you don't want to do. Jadi waktu kita mau bicara tentang disiplin, bukan hanya bicara bahwa apa yang kita mau lakukan, tetapi kita juga harus berbicara bahwa apa yang tidak mau kita lakukan. Nah, waktu saudara juga kemarin mendengar cerita tentang Pastor Josh, bahwa Pastor Josh waktu memulai untuk menurunkan berat badannya, Pastor Josh berani, bukan hanya mau melakukan hal-hal yang baik seperti berolahraga atau mengurangi makan, tetapi Pastor Josh juga berani untuk menolak sesuatu makanan yang menurut Pastor Josh itu nggak baik buat tubuh dia. Mungkin walaupun Sister Alena yang masak, Pastor Josh berani menolak. Karena apa? Karena dia tahu disiplin bukan hanya bicara tentang apa yang kita mau lakukan, tetapi sesuatu yang tidak mau kita lakukan juga. Ini poin yang nomor 2. Dan poin nomor 3 yang sangat penting, kenapa seringkali bahwa orang gagal melakukan disiplin dalam hidupnya. Catat baik-baik bahwa saudara harus mengerti why you do what you do. Mengapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan. Kalau kita mengerti mengapanya, maka apa dan bagaimananya akan sangat mudah buat kita lakukan. Amin. 3 hal ini saudara praktekkan terus, dan ini menjadi reminder buat setiap kehidupan kita, sehingga pada hari ini waktu kita bicara tentang disiplin, ini bicara bahwa ternyata disiplin ini adalah sesuatu yang penting dan membantu untuk hidup kita berubah dan berbuah. Nah, bicara tentang disiplin, saya ambil dari translatean Cambridge Dictionary. Dia berkata seperti ini. Discipline is the ability to control yourself even in difficult situation. Wow, ini keren banget definisinya. Jadi saudara bisa bold kata control yourself, dan yang kedua adalah difficult situation. Control yourself itu bicara tentang apa? Mengendalikan diri itu bicara bahwa kita mampu menahan diri, mau memperbaiki diri, mau yang namanya membangun diri. Jadi yang namanya disiplin itu harus kita ada kemauan untuk menahan diri, memperbaiki diri, dan membangun diri. Saya teringat beberapa YouTuber terkenal bercerita bahwa seseorang ini benar-benar menahan dirinya untuk tidak pergi ke luar negeri hanya dengan satu tujuan. Dia mendisiplinkan dirinya seperti itu, untuk punya rumah yang terbaik dan punya mobil yang terbaik. Nah, waktu kita bisa menahan diri dengan baik, ini namanya belajar untuk disiplin. Nah, bicara tentang yang namanya difficult situation, itu artinya apa sih? Artinya adalah di masa sulit hari ini, hidup kita bisa kok untuk kita jadi lebih baik lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Nah, itu dari Cambridge Dictionary. Andai kata saya Hadi nih ya, punya kamus tersendiri, saya akan berkata seperti ini dalam Hart's Dictionary. Disiplin adalah kemampuan untuk menahan diri, memperbaiki diri, dan membangun diri agar hidup kita bisa jadi lebih baik lagi walaupun di masa sulit. Jadi walaupun di masa sulit hari ini, saudara tetap bisa disiplin. Karena apa? Karena saya yakin bahwa hidup saudara bisa berubah dan berbuah. Boleh katakan sama-sama dengan saya, hidup saya mau berubah dan berbuah. Apa itu berubah? Berubah bicara bahwa untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan berbuah adalah untuk kebaikan orang lain. Jadi disiplin yang kita lakukan akan menghasilkan kehidupan kita berubah
dan berbuah. Yang artinya adalah segala sesuatu yang kita bangun melalui disiplin kita bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Sampai sejauh ini, saudara menangkap setiap pesan yang disampaikan? Amin. Nah, kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Saya sangat suka ayat ini dan ayat ini benar-benar menegur saya. Berkata seperti ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saya suka pertama dari kata untuk itu sendiri. Kata untuk artinya adalah ketika Tuhan menempatkan seorang manusia itu di Taman Eden, Tuhan punya tujuan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kehidupan kita hari ini. Waktu kita ada hari ini, ingat, Tuhan mau kita punya yang namanya sebuah tujuan dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup hari ini punya tujuannya. Nah, waktu sepanjang bulan ini kita bicara tentang disiplin, kita nggak bisa denial lagi terhadap disiplin ini. Kita harus benar-benar melatih diri kita dengan baik. Untuk apa? Untuk hidup kita bisa berubah dan berbuah. Dan yang saya mau bahas sedikit dari kata mengusahakan dan memelihara. Karena dalam hidup disiplin, kita harus mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan artinya adalah membuat menjadi lebih baik. Karena di dalam mengusahakan menuntut akan adanya perubahan. Jadi waktu saudara mau disiplin hari ini, nggak bisa secara otomatis saja. Saudara harus mengusahakan sesuatu yang saudara lakukan, karena kita tahu bahwa dengan kita mengusahakan sesuatu yang kita lakukan, hidup kita jadi lebih baik lagi, dan akan terjadi namanya sebuah perubahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kata memelihara artinya apa? Menjaga agar tetap ada dalam kondisi yang sama dan tidak dibutuhkan perubahan. Saudara ngerti dulu dari dua kata ini. Jadi waktu saya mau disiplin hari ini, saya harus mengusahakan sesuatu dan saya juga harus memelihara. Jadi apa yang sudah baik, apa yang sudah berjalan dengan baik, kita tetap maintain dengan baik itu semuanya. Oke? Nah, selama kita hidup, kita harus mengerti bahwa ada hal mana yang kita perlu ubah untuk menjadi lebih baik lagi, tetapi ada juga hal yang perlu kita pertahankan. Karena untuk merubah dan mempertahankan itu, sekali bahwa kita perlu yang namanya disiplin. Dari sini saudara, saya berharap bahwa kita mengerti bahwa ternyata pentingnya yang namanya disiplin dan ada sesuatu yang kita lakukan waktu kita ingin menjalankan disiplin dalam setiap kehidupan kita. Nah, setelah kita tahu definisi tentang disiplin, saudara mungkin bertanya, jadi Hadi, gimana caranya agar saya dalam setiap kehidupan saya bisa melakukan disiplin itu dengan baik? Karena saya mau hidup saya berubah dan berbuah. Nah, yang pertama saudara boleh catat, ini kita lakukan jangan cuma hanya di sepanjang bulan Juni ini, tetapi saudara lakukan day by day. Lakukan setiap hari, lakukan setiap hari sehingga apa? Sampai kehidupan saudara benar-benar berubah. Jadi ini jangan sampai dibatas sepengetahuan kita saja, tetapi lakukan dan saudara akan lihat bahwa ada sesuatu yang berbeda terjadi dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Saudara boleh catat, yang nomor 1 bicara seperti ini. Disiplin untuk mulai melakukan yang utama. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang pertama disiplin yang saudara harus lakukan, dan ini jangan diganti, prioritas utamanya adalah saudara harus cari Tuhan di masa-masa seperti ini. Waktu kita tahu hari ini bahwa kita mengalami situasi yang nggak mudah. Mungkin saudara yang hari ini yang bekerja, saudara mengalami banyak hal dalam setiap kehidupan saudara. Saudara yang punya usaha mengalami struggle juga. Tetapi di tengah-tengah situasi apapun yang kita miliki hari ini, ingat bahwa Tuhan mau kita benar-benar membangun disiplin untuk mencari Tuhan. Mungkin di waktu kemarin, waktu saudara mengalami kehidupan yang baik-baik saja, kita seringkali lupa sama Tuhan.
Disuruh berdoa sekalipun waktu hidup kita lagi enak apa? Kita bilang, aduh nggak ada waktu untuk berdoa. Baca firman, aduh nggak punya waktu untuk baca firman. Ikut passion atau small group, aduh aku sibuk banget nih Hadi, nggak ada waktu buat aku ikut passion. Tetapi hari ini, waktu situasi yang membuat kita seperti kita nggak punya pilihan lagi, sebenarnya di saat itu kita punya pilihan. Bahkan kita mungkin hari-hari kemarin waktu kita work from home, kita punya waktu banyak di rumah. Pergunakan waktu ini untuk bangun hubungan sama Tuhan lebih lagi. Bahkan juga hari ini kita small group secara online. Jadi nggak ada alasan buat kita mungkin hari ini yang nggak mau join small group. Karena dengan teknologi yang ada hari ini, kita bisa belajar banyak hal, bisa kenal dengan teman-teman seiman kita yang saling menguatkan, dan itu sebenarnya salah satu kunci buat kita membangun disiplin. Karena kita nggak bisa sendiri untuk bangun disiplin itu. Kita perlu orang-orang di sekitar kita, kita perlu support system yang mendukung kita untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Dan jangan sampai juga gara-gara cuman masalah doang yang mau membuat hidup kita benar-benar baru cari Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Melalui disiplin yang saya coba bagikan dan kita lakukan sama-sama, hari ini saya mau ingatkan bahwa yang pertama, kita harus benar-benar cari Tuhan terlebih dahulu dan prioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Mencari Tuhan bukan sesuatu yang formalitas buat kita, cuma hanya sekedar sehari-hari aja sebagai orang Kristen. Enggak. Tetapi kalau bisa kita bangun itu sebagai sesuatu kesadaran bahwa benar Tuhan adalah yang terutama dalam setiap kehidupan aku. Mungkin selama ini kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tapi hari ini waktu kita hidup, saudara mungkin coba boleh bernafas. Saudara buang. Waktu kita bernafas saja, itu adalah anugerah Tuhan. Waktu saudara diingatkan bernafas saja anugerah Tuhan, hari ini jangan nunggu-nunggu lagi, tapi cari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saya mau ajak saudara lihat di dalam Amsal 2 ayat 3-5 berkata seperti ini. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Waktu hari-hari ini kita mengejar Tuhan seperti kita mengejar perak, bahkan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, yang artinya adalah sesuatu yang berharga buat hidup kita. Waktu saudara mencari Tuhan dengan sikap yang seperti itu, nggak heran saudara dapat pengertian yang baru dari Tuhan, bahkan ketika menghadapi situasi yang apapun yang hari ini menurut orang nggak mungkin lah kamu bisa melakukan ini, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saat ini waktunya untuk kita bisa mengenal Tuhan dan berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama tadi adalah mau melakukan yang utama dalam hidup kita. Yang kedua, bicara tentang disiplin untuk melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Kalau mungkin saudara hari ini sebagai seorang karyawan, Anda bekerja dengan baik. Waktu mungkin saudara hari ini, teman-teman youth, pergunakan waktu kalian untuk belajar studi dengan baik. Mungkin waktu saudara hari ini peranannya sebagai orang tua sekalipun, pergunakan setiap tanggung jawab kita dengan baik. Yang artinya adalah hari ini adalah waktu yang terbaik untuk benar-benar waktu kita mau dipakai Tuhan untuk hidup kita berbuah dan berubah adalah kita harus disiplin melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Saya ajak kita semuanya untuk lihat di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ini menjadi sebuah teguran, terutama buat kita semuanya harusnya. Yang artinya adalah waktu kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan baik, ingat bahwa kita jangan sampai bahwa kerja kita maunya diawasin melulu. Kita belajar dari semut. Semut yang tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dia bisa melakukan sesuatu yang baik dalam setiap kehidupannya. Apalagi kita manusia. Oleh karena itu, hari ini belajar waktu Tuhan berikan tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita dalam bentuk apapun juga,
Kerjakan itu dengan penuh integritas, dengan penuh takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai saudara semua hari ini. Waktu saudara bekerja dengan baik tanpa ada yang ngawasin, tanpa harus dilihat baru bekerja, maka di situ Tuhan akan tambah-tambahkan sesuatu yang besar. Bahkan kapasitas saudara pasti akan diperbesar juga. Oleh karena itu bagaimana caranya kita membangun agar kehidupan kita itu bisa bekerja dengan baik dan kita bisa mengembangkan tanggung jawab kita. Saya belajar dari satu teman passion saya, dia berkata seperti ini. Dalam hidup itu kita harus mengagendakan aktivitas. Yang artinya ini, kita harus set goals, achieve goals, sama reward yourself. Jadi kalau kita mau mengembangkan tanggung jawab kita dengan baik, ingat bahwa kita harus set goal, achieve goal, reward yourself. Reward yourself ini saya akan taruh di poin nomor 4 yang saudara bisa lakukan waktu saudara bisa set goal dan achieve goal terhadap sesuatu yang saudara mau kerjakan. Tentu saja untuk melakukan hal ini kita perlu komitmen, fokus, dan keseriusan. Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan segala sesuatu apapun yang saudara lakukan, kecil atau besar, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Poin nomor 3, disiplin untuk melakukan yang bisa mengembangkan diri dengan baik. Hidup itu adalah pilihan. Apa yang kita lakukan punya dampak. Apakah dampaknya baik-baik saja atau biasa-biasa aja, itu tergantung dari apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan setiap perbuatan kecil apapun yang kita lakukan, ingat segala sesuatunya bisa berdampak dalam setiap kehidupan kita. Gunakan hari ini momen untuk kita mendisiplinkan diri kita untuk mengembangkan sesuatu yang baik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 23. Ayat ini bagus sekali dan saudara bisa renungkan baik-baik, berkata seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ingat bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi hari-hari ini kita boleh lakukan, tetapi patokan saudara adalah apapun yang saudara lakukan itu berguna atau membangun atau tidak. Kalau tidak berguna dan membangun, jangan lakukan itu. Hari ini belajar untuk disiplinkan diri kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bisa membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Be the better version of yourself. Dan kita juga berkembang. Karena waktu kita melakukan hal ini, saya gak bakal heran kok. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti hari ini, saudara bisa berbuah dan kehidupan saudara juga berubah. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai kehidupan saudara semuanya. Saya ulangi, yang pertama adalah disiplin untuk mau melakukan yang utama. Yang kedua, kita harus disiplin untuk yang namanya melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Dan yang ketiga, bicara tentang disiplin untuk melakukan yang bisa mengembangkan diri dengan baik. Dan yang keempat, baru ini dia, reward yourself. Artinya adalah lakukan hal-hal yang saudara suka. Kalau saudara hari ini sukanya tidur, ya tidur. Kalau saudara sukanya makan, ya makan. Kalau saudara suka nonton, ya nonton. Jadi artinya adalah waktu saudara sudah melakukan segala aktivitas saudara dengan baik, mengatur prioritas dengan baik apa yang saudara harus lakukan, baru yang keempat adalah saudara boleh reward yourself. Artinya adalah saudara harus belajar menghargai hidup saudara. Misalnya saudara suka main game, ya saudara boleh main game. Urutan ini jangan dibalik. Karena kalau kita selalu melakukan hal-hal yang cuma kita suka, akhirnya nggak heran. Jawaban yang namanya cari Tuhan itu gak ada waktu, ya itu bisa terjadi. Tapi hari ini waktu saudara mulai punya prioritas yang benar terhadap sesuatu yang baik yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, dengan cara kita memiliki disiplin yang benar dalam membangun kehidupan kita, kita mengembangkan diri dengan baik dan melakukan tanggung jawab kita dengan baik, saya gak heran bahwa hari ini saudara akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan buat setiap kehidupan saudara. Saudara boleh tutup catatan saudara semuanya. Saudara belajar sesuatu pada hari ini? Amin. Nah, kalau saudara sudah belajar sesuatu hari ini, sama-sama sekarang kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa di tempat ini. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kebenaran firman-Mu yang mengubahkan buat setiap kehidupan kami, dan kami percaya
Waktu kami mau melakukan disiplin dalam setiap kehidupan kami, itu gak gampang. Itu butuh tantangan. Tapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan berbicara bahwa hidup kami harus mengusahakan dan memelihara sesuatu dalam setiap kehidupan kami yakin ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kami lebih lagi. Bahkan kapasitas kehidupan kami Tuhan mau perbesar lebih lagi, karena kami percaya hidup kami akan berguna dan Tuhan akan pakai kehidupan kami jauh lebih baik daripada apa yang kami bisa lihat dari setiap kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan tolong kami semuanya tempat ini untuk seluruh FLC Family dan setiap saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menonton video online ini, biarlah kehidupan mereka, kami berdoa agar apa yang terbaik yang datang daripada Tuhan menyertai seluruh setiap kehidupan mereka semuanya dari hari ini dan sampai dengan selama-lamanya. Saat ini mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan pada hari ini, berkat damai sejahtera dan sukacita yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai seluruh kehidupan saudara semuanya, bahkan apapun yang saudara kerjakan di tengah-tengah situasi hari ini yang tidak mudah, tidak gampang. Waktu kita punya Tuhan, Tuhan pasti akan menjadikan segala sesuatunya berhasil dan beruntung, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Have a blessed Sunday and God bless you. Kemuliaan-Mu Tuhan.